istimewa yang sama-sama kita hargai, Bapak Ibu yang berjuang bersama dalam mencari ilmu dan juga dalam menggapai titel yang lebih tinggi derajatnya di mata Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini diberikan jalan kemudahan oleh Allah hingga kita sama-sama menyelesaikannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini makalah kita akan ditanggung jawabi oleh Ibu Fitri Wulandari dan Ibu Yeni Marlina dengan judul jenis-jenis penelitian pendidikan. Dan sebelum beliau memaparkan makalahnya, mari kita buka forum ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi berikutnya, kepada pemakalah dipersilakan untuk mempresentasikan makalahnya. Pada pemakalah dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Alimun. Izin kami berdua, saya dan Bu Yeni untuk share screen. Mana ya? Oh, ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Kak. Baik. Oke. Hmm. Eh, bentar, kita geser-geser dulu. Oke. Baik, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, insyaallah pada kesempatan kali ini izinkan kami dari pemakalah Kelompok dua. kedua ya Bu Yeni ya. Kami izin memaparkan isi tugas makalah kami dengan judul jenis-jenis penelitian. Insyaallah nanti akan kami bagi dua presentasinya dan akan dimulai dari Ana dulu. Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran, memecahkan masalah, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia akademik maupun praktis, penelitian memiliki beragam jenis dan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan tujuan serta objek kajian yang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian memiliki beragam jenis dan metode yang dapat disesuaikan dengan tujuan, objek, serta kondisi lapangan. Setiap jenis penelitian menawarkan pendekatan, teknik, dan prosedur yang berbeda, sehingga pemilihan metode yang tepat menjadi kunci keberhasilan sebuah penelitian. Di antara jenis penelitian yang sering digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, ilmu sosial, dan ilmu terapan adalah penelitian ex post facto, penelitian eksperimental, dan penelitian pengembangan, atau akan kita kenal dengan namanya Research and Development, R&D, begitu. Nah, karena itu kami di sini eh, ingin membahas ketiga jenis penelitian ini. Yang pertama, penelitian ex post facto, eksperimental, dan pengembangan. Dan spoiler dulu Pak Ibu, ini ketiga jenis penelitiannya sungguh Masya Allah. Jadi harusnya beda-beda makalah sih kalau menurut Ana. Tapi di sini kami digabungkan jadi satu. Maka ya Bismillah ya, Bismillah semoga penjelasannya nanti bisa jelas gitu. Yang pertama penelitian ex post facto. Nama ex post facto berasal dari bahasa Latin yang artinya setelah fakta. Nah, menurut Kerlinger, tahun 1973, dia menuliskan, "As post facto research is systematic inquiry in which the scientist doesn't have direct control of independent variables because their manifestation have already, or because they are
inherently not manipulable, dan bla bla bla. Yang mana artinya adalah bahwasanya penelitian ex post facto ini penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel. Jadi kunci dari penelitian ex post facto ini adalah peneliti tidak bisa mengendalikan variabel. Istilah ex post facto menunjukkan bahwasanya perubahan variabel bebas telah terjadi. Nah, peneliti dihadapkan kepada masalah bagaimana menetapkan sebab dari akibat yang sedang diamati. Contoh kasusnya, contoh simpelnya, eh variabel X ini kita sebut dengan sebab. Nah, variabel Y kita sebut dengan akibat. Nah, dalam penelitian ex post facto, variabel Y itu sudah terjadi, hasil ujian sudah ada. Nah, kita yang akan meneliti mendengar ex post facto, kita harus apa namanya? eh, memastikan apakah benar sebabnya itu adalah kecemasan siswa pada saat ujian, tanpa kita berikan perlakuan, tanpa kita berikan apa perubahan gitu ya, perlakuan atau treatment khusus begitu. Kemudian kita lanjutkan kepada prosedur penelitiannya. Yang pertama, kita tentukan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian, kita berspekulasi tentang penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi, memang akan intinya mencari penyebabnya apa gitu. Kalau di expose faktor ini. Kemudian yang kedua, penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Misalnya, siswa yang sudah dapat menggunakan komputer sebelum masuk SD. Karena di rumahnya ada komputer. Dapat dilihat dengan melihat kelompok homogen yang paling kecil yang memiliki variabel kritis tersebut. Jadi akan ditentukan kelompok-kelompoknya. Yang ketiga, pemilihan kelompok pembanding. Dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional. Artinya, masing-masing kelompok mewakili populasi yang berbeda-beda. Yang keempat, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian dan harus memenuhi persyaratan dari validitas dan reliabilitas. Dan yang terakhir adalah analisis data. Dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpangan baku. Jadi eh, memang penelitian ex post facto ini adalah termasuk pada penelitian kuantitatif. Begitu, Pak. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah data sudah ada atau sudah terjadi. Yang kedua, penelitian ini memungkinkan penyelidikan variabel yang tidak dapat atau tidak boleh diteliti secara eksperimental. Yang ketiga, penelitian ini lebih murah, lebih cepat, lebih hemat tenaga daripada penelitian eksperimental. Kelebihannya apa? Pertama, metode ini, penelitian ini digunakan bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Inilah opsi berikutnya. Yang kedua, penelitian ini akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena. Kekurangannya, pertama, tidak ada kontrol oleh peneliti terhadap variabel bebas. Kemudian, peneliti akan kesulitan menentukan faktor penyebab yang relevan secara aktual di antara banyak faktor yang mungkin saja menjadi faktor utamanya. Yang ketiga, peneliti kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang berkaitan. Lalu sulitnya menentukan variabel akibat dan variabel penyebab. Dan studi perbandingan dalam situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol. Yang kedua, metode penelitian eksperimental. Penelitian eksperimen berarti metode penelitian dengan memberikan perlakuan atau memberikan treatment, dimanipulasi terhadap sebuah subjek penelitian, kemudian efek manipulasi itu diobservasi. Ciri-ciri penelitiannya adalah yang pertama manipulasi suatu variabel, kemudian kita memonitor perubahan dari variabel tersebut dan dikendalikan pengaruh variabel sesuai yang tidak dikehendaki begitu.
Nah, macam-macam desain penelitian eksperimental terbagi menjadi 4. Yang pertama, pre-eksperimental. Kedua, true eksperimental. Yang ketiga, faktorial eksperimental. Dan kuasi eksperimental. Oke. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pre-experimental design. Ini merupakan eksperimen yang belum sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terikat atau dependennya. Kemudian, bisa saja eh, hasil eksperimennya merupakan variabel terikat yang bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya apa saja? Ada 3. Pertama, 3 pembagian maksudnya. Yang pertama, one shot case study. Paradigma dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ada lambang X dan O. X ini treatment yang diberikan atau disebut dengan variabel independen. O adalah observasi atau variabel dependent. Adapun cara membacanya sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok diberikan treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Contoh, pengaruh penerapan model pembelajaran STAD terhadap prestasi siswa di sekolah. Jadi, pengaruh penerapan model tadi itu adalah X, kita berikan treatment, kemudian O-nya adalah prestasi siswa di sekolah A. Nah, sesuai dengan paradigma di atas, maka pada saat proses pembelajaran diterapkan model pembelajaran STAD terhadap kelompok siswa, kemudian setelah itu diukur prestasi belajarnya. Yang kedua, one group pretest of test design. Bila dalam one shot case tadi tidak diberi pretest, maka pada paradigma ini terdapat pretest sebelumnya. Jadi diberikan lambang O1 dan O2. O1 nilai pretest, berarti sebelum diterapkan, sebelum diberikan perlakuan. O2 nilai post-test setelah diterapkan. Nah, jadi akan dilihat pengaruhnya bagaimana di antara siswa yang diberikan perlakuan dengan siswa yang tidak diberikan perlakuan. Yang ketiga, intake group comparison. Terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi 2. Setengah eksperimen, setengah lagi untuk kontrol, kelompok kontrol. Nah, kalau dalam PPT ini kami buatkan contohnya, terdapat sekelompok siswa dalam sebuah sekolah. Setengah siswa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran IPA, atau kita kasih lambang O1. Terus setengah lagi tidak pakai media pembelajaran. Nah, setelah beberapa bulan, kemudian diukur prestasinya. Kelompok siswa yang manakah yang prestasinya lebih bagus? Apakah yang menggunakan media atau yang tidak menggunakan media? Nah, jadi pengaruh media terhadap prestasi belajar, nanti di sini dilihat ada O1 dikurang O2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner kami, yaitu Bu Yeni. Pada Bu Yeni disilahkan. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan hasil dari makalah kami, yaitu bagian dari true eksperimental. Dengar nggak? Sebentar Ibu. Selamat datang Pak Prof. Kami mohon maaf sesuai instruksi makalah ini dimulai di awal waktu dan kami sudah bergerak Pak Prof. Jadi kami mohon maaf jika kurang tepat dan kami ucapkan selamat datang di grup ini dan selamat berbagi ilmu Pak Prof. Lanjut Bu, lanjut. Tadi sudah dipesankan ke Rahmat kan supaya diskusinya dimulai saja Bapak dalam perjalanan. Ya Pak. Lanjut ya. Silakan Bu, ke makalah. Baik, lanjut. True eksperimental atau true experimental design. Dikatakan true eksperimental sebenarnya atau betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Terus ciri utama dari true eksperimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tersebut.
Lanjut, jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Macam-macam desain through eksperimental. Yang pertama, post-test only control design. Yang kedua, pretest, post-test, control group, dan desain. Yang pertama, post-test only control design atau R kali RXO1. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lainnya tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut dengan kelompok eksperimen. Kelompok yang diberi treatment adalah 01 dibagi 02. Contoh, terdapat dua kelompok siswa yang dipilih secara random atau R dalam sebuah sekolah. Kelompok pertama diberikan perlakuan X, yaitu kelompok pertama menerima pelajaran di kelas yang berisi A, C, dan kelompok yang lain tidak. Lanjut, pretest, post-test, control group design. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Untuk mengetahui keadaan awal adalah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Terus yang ketiga, faktorial eksperimental. Adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil atau variabel dependen. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan pelayanan masyarakat. Lanjut, Bu Fitri. Yang keempat, quasi eksperimental design. Bentuknya, yang pertama, desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Yang kedua, desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi eksperimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Macam-macam desain quasi eksperimental. Yang pertama, time series design. Yang kedua, non-equivalent control group design. Yang pertama, A, time series design. Desain ini tidak dapat dipilih secara random. Sebelumnya diberi perlakuan kelompok dari pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan kelompok yang diberi perlakuan. Lanjut, non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group design. Hanya pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Contohnya, dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh adanya tambahan pada bumbu pada sekelompok makanan terhadap nilai penjualan. Dan desain penelitian dipilih satu kelompok jenis makanan yang separuhnya diberi perlakuan dengan tambahan bumbu tertentu dan yang separuhnya tidak. Lanjut, penelitian pengembangan atau research and development. Ciri-ciri penelitian pengembangan, masalah yang ingin dipecahkan merupakan masalah nyata yang mempunyai kaitan dengan upaya atau aplikasi. Yang lanjut, ciri-ciri penelitian pengembangan. Prosedur pengembangan produk, prosedur pengembangan model, atau R&D berpendapat bahwa penelitian pengembangan adalah proses user develop and pilot education product. Lanjut, langkah-langkah pengembangan penelitian pengembangan. Yang pertama, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal.
Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada para pemakalah yang telah mempresentasikan makalahnya, dan mudah-mudahan kita yang mendengar dibikin pusing sehingga ada yang ingin bertanya. Nah, dan alhamdulillah sudah ada 3 calon penanya. Ada Alimun Fajri, ada Nur Hidayah, kemudian ada Rocky Muslim. Untuk sementara 3 ini kita tampung dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kita tambah lagi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari penanya yang pertama, yaitu Alimun Fajri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, belum bertanya. Nah, kita tadi melihat ada 3 jenis penelitian. Ada 3 jenis penelitian. Yang pertama ex post facto atau kausal komparatif. Yang kedua ada namanya eksperimental. Dan yang ketiga ada pengembangan atau research and development. Itu ada 3. Dari 3 penelitian ini yang ingin saya tanyakan, objek penelitian dari masing-masing jenis penelitian ini seperti apa? Barangkali itulah yang menjadi pertanyaan saya, karena cukup bingung juga dengan jenis-jenis penelitian ini. Cuman kita akan menghadapi penelitian sebentar lagi, makanya saya ingin tahu ini apa bentuk objek masing-masing penelitian ini. Demikian pertanyaannya. Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada penanya kedua, dipersilakan Ibu Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada Ana. Di sini Ana menanyakan mengenai penelitian ex post facto. Bagaimana peneliti dapat meminimalkan bias dan memastikan validitas hasil, mengingat tidak adanya manipulasi variabel dalam ex post facto ini? Sekian, kembalikan kepada moderator. Boleh diulangi, Bu Nur Hidayah? Bagaimana peneliti dapat meminimalkan bias dan memastikan validitas hasil, mengingat tidak adanya tadi manipulasi? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Baik Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Pak Prof tuh, Pak Bajiri, Pak Prof lagi sibuk mungkin. Ini Pak, setelah dipresentasikan makalahnya Pak, rupanya kami tidak bisa memuaskan diri kami dengan kapita selecta atau pertanyaan-pertanyaan dari teman. Jadi mohon bantuannya Pak. Ada tadi pertanyaan yang pertama, apa objek dari masing-masing jenis penelitian? Kemudian cara meminimalisir bias dari suatu penelitian. Kemudian persamaan dan perbedaan dari 3 jenis penelitian itu pertanyaan yang sangat mencuat tadi Pak Prof. Jadi kami berharap ilmunya dibagi karena kami butuh itu Pak Prof. Dan terima kasih sebelumnya. Dan selanjutnya waktu kami serahkan seluas-luasnya kepada Pak Prof. Persilakan Pak.
Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Oke ya. Bapak dengar sebentar ini dari diskusinya sudah bagus penjelasan pemakalah. Apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen, apa yang dimaksud dengan penelitian ex post facto, apa yang dimaksud dengan penelitian pengembangan, gitu kan? Yang jelas beda antara penelitian eksperimen dengan ex post facto. Kalau penelitian eksperimen ada perlakuan. Kalau ex post facto tidak. Datanya data yang sudah ada kalau ex post facto. Tidak perlu dicari, tidak perlu diberi perlakuan dulu. Misalnya tadi sudah dicontohkan pengaruh kapsul terhadap apa kesehatan anak. Nah, bisa begitu, pengaruh kapsul, minum kapsul terhadap kesehatan anak. Atau pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, kalau penelitian yang eksperimen mesti diberi perlakuan. Misalnya penelitian yang eksperimen itu misalnya dengan judul seperti ini ya. Pengaruh penggunaan media grafis terhadap kemampuan memahami materi pelajaran siswa. Jadi ada dua variabel. Variabel yang pertama penggunaan media grafis. Variabel yang kedua kemampuan memahami materi pelajaran. Nah, ini yang penelitian seperti ini diberi perlakuan namanya itu. Artinya pembelajaran dipakai media grafis. Satu pembelajaran dikasih media grafis. Nanti satu lagi pembelajarannya secara biasa. Kemudian dilihat hasilnya. Hipotesisnya penelitian seperti ini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru pakai media grafis itu akan dapat mempertinggi atau mempercepat pemahaman siswa dalam menerima pelajaran dibanding dari pembelajaran yang biasa. Jadi ada perlakuan terhadap pembelajaran. Apa perlakuannya? Media grafis. Media grafis yang biasanya kalau penelitian eksperimen ini kan ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen kan. Nah, yang kelas eksperimennya diberikan perlakuan, yang kelas kontrolnya seperti biasa. Bapak dan Ibu mengajar, yang satu mengajar biasa, ada dalam salah satu mata pelajaran Bapak satu mengajar biasa, yang satu lagi Bapak atau Ibu menggunakan media grafis. Pengaruh penggunaan media grafis terhadap kemampuan memahami materi pelajaran. Nah, itu judulnya kira-kira di sekolah gitu ya. Pengaruh penggunaan media, bisa juga pengaruh penggunaan model pembelajaran CTL terhadap peningkatan kemampuan berpikir siswa, bisa juga. Yang satu diberikan pembelajaran pakai CTL, yang satu lagi pembelajarannya seperti biasa. Nanti hasilnya dibandingkan. Hipotesis kita, pembelajaran yang menggunakan CTL itu dapat mempertinggi kemampuan berpikir. Kalau pembelajaran biasa tidak seperti CTL. Jadi yang jelas penelitian eksperimen itu diberi perlakuan, penelitian ex post facto tidak, ya. Jadi kalau dilihat syarat-syaratnya penelitian eksperimen itu yang pertama ada perlakuan. Yang kedua bisa dicatat itu yang pertama ada perlakuan. Yang kedua ada kontrol. Apanya yang dikontrol? Variabel mana yang dikontrol? Coba jawab, variabel mana yang dikontrol? Yang diberikan tindakan. Kan variabel itu dua, ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, variabel yang mana yang dikontrol? Coba dijawab. Variabel bebas, Prof.
Kenapa variabel bebas yang dikontrol? Kan kalau ada yang bertanya tadi, apa objeknya? Kalau objek yang dijawab tentu objek yang jadi objek itu tentu variabel. Dalam penelitian eksperimen itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ada independen variabel, ada dependen variabel. Yang diberi perlakuan adalah variabel independen, variabel bebas. Variabel bebas itu kalau diberi simbol dia X, ya. Dia menjadi X. Kalau diberi simbol, variabel bebas itu kalau diberi simbol X. Variabel terikat itu kalau disimbolkan dengan Y. Jadi penelitian eksperimen itu X dan Y. X mempengaruhi Y. Kan gitu. Kalau di penelitian X post facto bisa juga X dengan Y. X-nya tidak diberikan perlakuan. Dia ambil data yang ada saja gitu kan. Misalnya apa X-nya, apa Y-nya, ambil data yang ada saja, yang sudah ada gitu kan. Kalau di penelitian eksperimen, X-nya diberi perlakuan. Misalnya tadi pengaruh penggunaan media grafis terhadap pemahaman atau penguasaan materi pelajaran oleh siswa. Artinya di dalam penelitian itu pembelajarannya satu pakai media grafis, yang satu lagi pembelajaran biasa. Kalau dibuat hipotesis, pembelajaran yang menggunakan media grafis itu lebih cepat meningkatkan pemahaman belajar siswa dibanding dengan pembelajaran yang berjalan biasa. Apa perlakuannya? Perlakuannya media grafis. Itu tadi kata Bapak bisa juga ditukar media grafis itu dengan apa? Misalnya dengan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran menggunakan model kooperatif terhadap peningkatan pemahaman belajar siswa. Tapi yang tepat yang tadi Bapak Ibu, pengaruh penggunaan media grafis terhadap kemampuan memahami materi pelajaran. Nah, seperti itu yang disebut dengan penelitian eksperimen. Mencari pengaruh dengan memberikan perlakuan. Kalau penelitian ex post facto sebab akibat ya, kan pengaruh juga itu, tapi dia tidak diberikan perlakuan. Misalnya pengaruh motivasi terhadap pencapaian hasil belajar. Pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar. Pengaruh kedisiplinan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Bisa juga. Yang satu X, yang satu Y. Kalau disebut istilah variabel, yang X itu namanya independent variable, yang Y itu namanya dependent variable. Variabel terikat dan variabel independen. Yang diberi perlakuan variabel independen. Itu sudah jelas itu. Yang penelitian eksperimen dengan penelitian ex post facto. Dua-duanya penelitian kuantitatif. Boleh juga dua X-nya. Boleh juga dua X-nya. Misalnya Y-nya hasil belajar. X1-nya bisa motivasi. X2-nya bisa kedisiplinan belajar di rumah misalnya kan. Atau disiplin orang tua terhadap anak di rumah. Yang satu motivasi yang ada di dalam diri peserta didik. Yang satu lagi yang datang dari luar, disiplin dari orang tua. Terus Y-nya adalah hasil belajar. Atau kita ambil guru, bisa juga kinerja guru. Kinerja guru itu bisa juga motivasi berprestasi guru terhadap kinerjanya. Kemudian yang kedua,
iklim sekolah terhadap kinerjanya atau kesejahteraan guru terhadap kinerja. X1-nya tadi adalah motivasi berprestasi. X2-nya adalah kesejahteraan gaji maksudnya ya. Nah, yang Y-nya adalah kinerja. Boleh juga gitu. Jadi boleh 2X-nya 1Y. Tapi kalau untuk S2 yang lewat itu 2X 1Y. Kalau 1X 1Y itu untuk S1. 1X 1Y itu untuk S1. Tapi kita mencontohkannya tadi karena kita memberikan pengertian mana yang eksperimen dan mana yang ex post facto. Tapi kalau yang untuk S2 mesti 2X-nya, Y-nya 1. Sebaiknya kalau membuat tesis juga, yang satu dari internal dan satu dari eksternal. Bahwa kalau membuat penelitian kuantitatif ini, mesti kita berangkat dari teori yang kuat. Kalau tidak ada teorinya, tidak bisa diagak-agak variabel itu. Membuat variabel itu mesti dari teori. Mengapa Bapak bisa menyebut motivasi? Motivasi itu ada teorinya gitu kan. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada dua. Satu yang internal, satu yang eksternal. Yang internal contohnya minat, bakat, IQ. Minat, bakat, IQ. Nah, itu internal tuh. Kalau yang eksternal apa? Yang eksternal cara belajar. Itu eksternal itu. Kedisiplinan orang tua. Itu eksternal itu. Yang dari luar itu. Jadi ada teorinya. Baru kita bisa membuat nama variabel itu. Tadi juga begitu. Pengaruh penggunaan pengaruh penggunaan media grafis. Media grafis itu adalah termasuk bahagian dari media pembelajaran. Ada media yang elektronik, ada media grafis, ada media lain. Pasti dari teori, tidak bisa kita ambil aja media grafis itu. Media grafis itu artinya bahagian dari media. Jadi pembelajaran yang menggunakan media itu akan cepat mendatangkan pemahaman kepada peserta didik dibanding dengan pembelajaran yang tanpa menggunakan media. Dia ada teorinya, mesti ada teorinya kita membuat penelitian. Kalau tidak ada teorinya, kalang kabut Anda nanti bagaimana membuat item angket, bagaimana membuat item tes. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan objek, kalau objek yang ditanya, apa objek penelitian itu? Bisa objeknya bisa siswa, bisa guru. Apanya yang dijadikan objek? Bisa faktor internalnya, bisa faktor eksternalnya. Apa yang jadi objek penelitian? Bisa siswa. Apa yang diteliti dari siswa itu? Bisa hasil belajarnya, bisa juga cara belajarnya, bisa lain. Kalau kita nanya objek. Kalau pertanyaannya objek. Objeknya tentu ya siswa, bisa guru, bisa buruh, bisa lain-lain. Itu tergantung kepada apa yang kita teliti. Tapi yang jelas sekali lagi, penelitian kuanti ini mesti berangkat dari suatu teori yang kuat. Kalau kita misalnya mengkaji hasil belajar, kita mesti tahu dulu apa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Baru bisa kita buatkan X-nya itu. Apa yang menjadi X-nya? Bisa faktor internal dari hasil belajar, faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar, bisa juga faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Demikian juga dengan kinerja guru. Apa faktor internal yang mempengaruhi kinerja guru? Apa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja guru? Jadi tidak asal dibuat-buat saja nama variabelnya. Misalnya kita karang-karang saja hasil belajar, kita karang-karang saja kinerja guru, kita karang-karang saja produktivitas guru, produktivitas murid, produktivitas petani umpamanya. Tidak bisa dikarang-karang, mesti harus ada teori. Sekali lagi catatan Bapak, penelitian eksperimen ada perlakuan, ex post facto tidak ada. Penelitian eksperimen ada kontrol. Kemudian penelitian eksperimen mengukur hasilnya.
mengukur hasilnya. Kemudian penelitian eksperimen bersifat prediktif. Bersifat prediktif. Prediktif, kontrol, prediktif, kontrol, ada perlakuan, dan mengukur hasilnya. Itu eksperimen. Kalau ex post facto tidak ada perlakuan, itu yang jelas. Tidak ada perlakuan. Tapi sama-sama mencari pengaruh, ya. Sama-sama mencari pengaruh, ya. Cuma datanya data yang ada saja. Tidak perlu diberikan perlakuan. Misalnya kita mau melihat pengaruh daripada minat terhadap hasil belajar. Kita cari data minat, kita cari data hasil belajar. Kemudian kita hubungkan dengan statistik. Kalau di eksperimen mesti diberikan perlakuan, baru kita ukur apa efeknya gitu kan. Berapa efeknya, berapa besar efeknya. Kemudian kita bandingkan kelas yang diberi perlakuan dibandingkan dengan kelas yang tidak diberi perlakuan. Kalau hipotesisnya bunyinya tentu begitu. Kelas yang diberikan perlakuan, kelas yang belajar dengan perlakuan, hasil belajarnya lebih tinggi daripada kelas yang belajar secara biasa. Oke, berapa kira yang eksperimen dengan ex post facto sudah duduk itu sama-sama kuanti ya, tapi yang satu pakai perlakuan, yang satu tidak. Kemudian penelitian pengembangan. Mungkin Pak Rahmat bisa menayangkan poin-poinnya. Siapa, Prof? Research and development itu adalah sebuah penelitian ya. Research and development adalah sebuah penelitian yang menemukan sesuatu yang baru. Kegiatan penelitian ilmiah yang akan menemukan atau menghasilkan sesuatu yang inovatif. Tidak sama dengan yang tadi. Tadi tidak ada inovatif-inovatifnya itu. Di penelitian pengembangan adalah kegiatan penelitian yang akan menghasilkan sebuah temuan baru berupa produk. Produknya itu bisa hardware dan bisa software. Bisa misalnya produknya dalam bentuk HP model baru, dalam bentuk mobil model baru. Itu kan inovasi itu dilakukan oleh orang di Jepang. Bisa hasilnya mobil model baru, bisa hasilnya HP model baru, bisa hasilnya laptop model baru. Nah, itu dihasilkan oleh penelitian pengembangan itu. Itu namanya hardware. Kemudian yang software bisa program. Bisa program. Model-model pembelajaran itu kan program itu. Jadi bisa dalam bentuk program, bisa dalam bentuk hardware. Tapi biasanya dalam penelitian pendidikan yang dihasilkan itu adalah dalam bentuk software, dalam bentuk program. Buku model, buku petunjuk guru, buku petunjuk siswa, itu kan program itu kan. Jadi bukan dalam bentuk benda gitu ya, bukan dalam bentuk benda. Jadi suatu penelitian yang menghasilkan sesuatu yang inovatif. Penelitian research and development tidak bisa diakal-akali. Mesti berangkat dari adanya sebuah keresahan gitu kan. Ada masalah. Kemudian masalah itu perlu dipecahkan. Setelah masalah itu dipecahkan, hasil pemecahannya itu bisa dipakai oleh orang lain, digunakan oleh orang banyak. Jadi bedanya penelitian pengembangan dengan penelitian action research, kan ada action research. Kalau action research ada masalah, kemudian dicarikan pemecahannya, dapat pemecahannya, selesai. Tapi kalau penelitian pengembangan ada masalah, kemudian dapat pemecahannya itu mesti bisa dipakai oleh orang banyak, digunakan oleh orang banyak. Misalnya, penelitian research and development itu menghasilkan sebuah model pembelajaran X. Model pembelajaran X itu tidak hanya untuk memecahkan masalah yang pertama, tapi model pembelajaran X itu bisa digunakan oleh sekolah lain, oleh daerah lain,
oleh jenjang pendidikan lain di dalam persoalan yang sama. Nah, itu penelitian pengembangan. Fasenya seperti yang terlihat di bagan yang ditayangkan Pak Rahmat ini. Yang pertama, kegiatan kita adalah melakukan kajian literatur. Kalau yang kita kembangkan model pembelajaran, tentu kita mengkaji model pembelajaran. Kalau yang kita kembangkan manajemen, tentu yang kita kaji soal manajemen. Kalau yang kita kembangkan pembelajaran, kita kajiannya model pembelajaran. Atau kalau yang itu satu. Kemudian apa yang kita kembangkan itu misalnya pembelajaran fikih. Tentu yang kita kaji juga soal fikih. Kalau kita mengembangkan model pembelajaran tahfiz, tentu yang kita kaji secara literatur juga tahfiz gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita melakukan kajian literatur. Kemudian yang kedua kita melakukan survei lapangan. Dengan kajian literatur dan survei lapangan, jelaslah duduk dalam masalah oleh kita. Nah, masalah itu yang akan kita pecahkan. Dengan apa pemecahannya? Dengan menawarkan sebuah model. Sekarang kita mengkaji model apa? Model pembelajaran. Maka yang kita tawarkan model pembelajaran. Apakah kita tawarkan model pembelajaran yang biasa saja? Tentu mestinya yang baru. Bisa juga mengembangkan model yang ada. Maka namanya pengembangan model. Misalnya model pembelajaran sudah ada CTL kan? Nah, pengembangan model pembelajaran CTL. Jadi CTL itu nanti kita cari plus-plusnya. Di mana kita menempatkan plusnya itu nanti bisa di sintaknya, bisa di social systemnya, bisa di principle of reaction-nya, bisa di support systemnya, bisa di nurturan efeknya. Yang Bapak sebut sebentar ini itu adalah komponen-komponen dari model pembelajaran atau unsur-unsur dari model pembelajaran. Jadi kita mesti tahu dulu kalau mau melakukan pengembangan model, apa sih model itu, apa unsur-unsurnya, apa yang disebut dengan sintak, apa yang disebut dengan social system, apa yang disebut dengan principle of reaction, apa yang disebut dengan support system, apa yang disebut dengan nurturan effect. Mesti paham kita dulu itu kalau kita mau mengembangkan model pembelajaran. Kalau mengembangkan model manajemen, kita mesti tahu dulu manajemen itu. Berapa macam manajemen itu. Apa model manajemen yang terbaru sekarang. Siapa tokohnya harus paham kita. Kalau kita misalnya mengembangkan model pembelajaran itu, model pembelajaran tahfiz, kita harus tahu dulu apa itu tahfiz, apa yang dicakup oleh tahfiz, dan lain-lain segala macamnya. Itu yang penelitian model. Jadi langkah pertama kita kajian literatur, sudah kajian literatur tidak kita lakukan kajian lapangan, turun lapangan, observasi wawancara. Dengan kajian literatur dan observasi wawancara lapangan itu kita dapatkan masalah, jelas duduk masalahnya, ini masalahnya. Apa yang kita tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Menghadirkan sebuah model pembelajaran baru. Nah, kemudian langkah yang kedua baru kita rancang model pembelajaran itu. Tidak sama dengan yang lama. Kita harus menghasilkan sesuatu yang baru. Bagaimana Pak? Bisa tidak kita melakukan bertumpu pada model yang sudah ada? Boleh. Nah, itu namanya pengembangan model. Kalau kita menemukan yang baru benar, namanya model saja. Tidak usah pakai pengembangan di depan. Model pembelajaran ke belakang. Nah, langkah yang kedua kita rancang model sendiri. Kemudian setelah siap draftnya kita perlihatkan kepada pembimbing. 1 dan 2. Sudah bertiga kita. Nah, mungkin punya kita yang pertama itu sudah dapat masukan dari pembimbing 1. Dapat masukan dari pembimbing 2. Kemudian kita lakukan revisi. Blueprint yang pertama itu kita revisi. Kalau dirasa sudah oke, baru kita pindah ke langkah yang ketiga. Kolom yang ketiga.
Kolom yang ketiga itu model yang sudah kita susun bersama dengan pembimbing itu kita hadirkan beberapa ahli dan pakar untuk membahas model kita itu. Kalau tadi kan hanya berdua dengan pembimbing, bertiga dengan pembimbing. Maka sekarang kita datangkan lagi agak 4 atau 5 orang ahli yang bidangnya itu. Tidak sembarang ahli. Kalau kita mengkaji tahfiz harus ada orang hafiz, orang tahfiz, harus ada orang Al-Quran tafsir, ahli Al-Quran dan ahli tafsir, ada yang tahfiz, ada yang praktisinya gitu kan. Nah, agak berlima. Nah, kemudian setelah dapat masukan pula dari para ahli tersebut, model yang kita rancang tadi kita revisi lagi gitu kan. Nah, setelah rasanya model tadi mantap karena sudah di FGD kan, karena sudah diberi masukan oleh para ahli, maka kita revisi. Nah, kemudian yang revisi itu yang kita bawa ke uji coba. Setelah dilakukan uji coba di lapangan, ada lagi masukan dari guru mungkin, dari peserta didik mungkin, dari hasil penglihatan kita mungkin, kemudian direvisi lagi. Sesudah dilakukan revisi, baru kita lakukan uji praktikalitas dan uji efektivitas. Kalau sudah melewati uji efektivitas, maka model kita namanya itu sudah mantap. Kalau sudah mantap, bisa disebarkan ke sekolah-sekolah atau ke guru-guru untuk digunakan sebagai metode alternatif atau model pembelajaran alternatif yang cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selesailah pekerjaan kita sebagai peneliti riset and development. Barangkali itu saja, Rahmat. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak Prof. Nah, Tentang penelitian pengembangan ini Pak Prof, Research and Development. Nah, misalnya kita ada sebuah metode baru yang telah kita kembangkan selama proses mengajar di rumah tahfiz contoh. Dan metode ini ingin dijadikan ke tesis. Nah, lalu kita pergunakan metode penelitian research and development ini, itu perginya ke kuali itu Pak Prof. kalau penelitian riset development lebih dekat ke kuanti, Pak. Karena di belakangnya Oh, nanti ada pengujian. pengujian, oh iya. Model pembelajaran yang Bapak punya itu mesti dibawa ke lapangan dulu. Diuji secara teoritik dan diuji secara empirik. Empiris. Uji teoritik itu yang Bapak katakan tadi. Sudah dikonsultasikan dengan pembimbing, kemudian di FGD kan didatangkan lagi agak 5 atau 6 ahli untuk membasuh model Bapak itu, untuk melacak-lacak model Bapak itu. Kalau ada yang berlubang ditumbuknya, kalau ada yang kepanjangan dipotongnya, kalau ada yang pendek disambungnya. Sehingga model yang Bapak rancang itu bukan pikiran Bapak saja, tapi sudah dimasuki oleh pikiran para ahli. Nah, kemudian baru dibawa ke lapangan, diuji coba. Yang dibawa ke lapangan itu namanya uji empirik. Di waktu uji coba itu kan ada masukan dari guru tuh Pak. Kecik apa dan punyo tadinya rancak model kerja. Kecik guru ndak praktis, udah payah majanya umpamanya kan. Atau kecik murid beraja joiko kok ndak menyenangkan dah. Malih wak bosan wak denya misalnya. Nah, berarti punya Bapak mesti direvisi dari masukan-masukan lapangan. Setelah direvisi dari masukan lapangan baru diuji Pak. Bapak mau ujinya kecik apa tadi model kola rancak. Ternyata diuji hasil belajar anak tidak meningkat umpamanya, berarti model Bapak tidak bagus. Tapi biasanya kalau model yang sudah diberi masukan oleh para ahli, oleh lapangan, itu diuji pasti hasilnya bagus. Berarti tapi yang punya Bapak itu jangan punya Bapak disodorkan dulu. Bapak membuat tesis itu mesti berangkat dari adanya sebuah keresahan. Apa keresahan itu? Tahfiz itu sudah lama berjalan. Sudah dari tahun sekian ke tahun kesekian, di mana-mana orang sudah melaksanakan tahfiz dengan model pembelajaran ini, model pembelajaran ini, model pembelajaran ini.
tapi hasil dari tahfiz itu seperti kerakok di atas batu juga umpamanya kan. Seperti jalan di tempat. Nah, mesti Anda ungkapkan itu dengan data. Bukan dengan common sense, tapi dengan data. Mana data yang menunjukkan bahwa tahfiz itu seperti kerakok di atas batu di Semarang umpamanya, di Kalimantan umpamanya, dari mana umpamanya. Bapak harus mencari dan menelusuri ke jurnal-jurnal yang terakhir. Hasil penelitian dari jurnal, Pak. Nah, dari dasar itulah Bapak nanti mengemukakan saya pengen untuk melakukan penelitian riset dan development dengan judul ini. Ingin menghasilkan atau menawarkan sebuah model yang dapat meningkatkan hasil belajar tahfiz siswa. Pasti dari sebuah keresahan, Pak. Walaupun jangan katakan saja saya punya satu mau saya kembangkan, tidak bisa. Mesti mengembangkannya didasari oleh need assessment namanya, Pak, analisa kebutuhan. Nanti mesti Bapak lakukan wawancara, observasi, dan angket ke mahasiswa yang belajar tahfiz itu, Pak. Kalau Bapak misalnya di wilayahnya mahasiswa, tanyakan dari hasil angket Bapak itu memang sekian persen menyatakan bahwa mereka butuh sebuah model pembelajaran yang beda dari yang sudah ada. Ini loh punya saya gitu kan. Tapi nanti panjang ceritanya tuh Pak, tidak sesederhana itu kalau melakukan. Tapi yang jelas langkah-langkah kasarnya seperti itu, langkah umumnya. Bapak buat di dalam latar belakang itu sebuah keresahan yang didukung oleh data lapangan. Kan common sense. Di Pariaman, misalnya di Purwokerto sudah berlangsung begitu-begitu hasilnya begini. Di Kalimantan, datanya jangan data lokal, Pak. Sebab ini penelitian pengembangan, Pak. Datanya jangan data lokal. Data nasional bagus. Sebab nanti kalau memang berhasil model Bapak itu teruji di lapangan, orang Kalimantan bisa mengambil, Pak. Orang Surabaya bisa mengambil. Itu hebatnya penelitian riset and development itu. Manfaatnya bukan untuk lokal, bukan untuk Sumatera Barat saja. Ya, Nah, Pak. Ya, terima kasih Pak Prof. Muhammad Aulia Afdal. Hadir Pak Prof, siap. Siapa lagi ada yang bertanya? Ibu Fitri Wulandari, ada bertanya? Tadi bagus menjelaskan oleh Bapak, nampak tadi kan? Gimana Pak Prof? Bagus menjelaskannya, nampak dari Bapak tadi kan? Masya Allah. Terima kasih Pak Prof. Nah, siapa Nanti lagi yang kami, mau bertanya? ya Pak? Siapa yang mau bertanya lagi? Oh iya. Atau kita cukupkan kuliah sampai di sini? Izin Pak Prof, izin bertanya Pak Prof. Nah, Apa penelitian kualitatif itu apa bisa kuantitatif atau kualitatif itu apa bisa berubah gitu Pak Prof? Maksudnya kita kan udah ngajukan judul, contohnya Pak Prof. Judulnya itu tentang penelitian kualitatif. Nanti ketika di lapangan, apakah nanti itu akan bisa berubah menjadi kuantitatif seperti itu Pak Prof? oh, tidak semudah itu, Bu. Kalau penelitian kuantitatif itu penelitian yang deduktif. Logikanya deduktif. Ibu berangkat dari suatu teori yang kuat dan mantap. Tidak mungkin berubah lagi kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif judulnya berubah mungkin, masalahnya berubah mungkin, fokusnya berubah mungkin. Tapi kualitatif ke berubah ke kuantitatif impossible, Bu. Kuantitatif itu penelitian yang mulai dari teori yang jelas. Misalnya tadi pengaruh penggunaan media grafis terhadap pemahaman belajar siswa. Itu Ibu harus menguasai betul apa sih media grafis, apa manfaatnya, seperti apa langkah-langkahnya, di mana letak dia dapat mempercepat siswa itu bisa menangkap pelajaran. Harus ada teorinya itu, Bu. Cuma nanti kan pertanyaan-pertanyaan kita turun dari teori. Teori, indikator, subindikator, item, baru angket gitu kan. Kalau Ibu mengajukan kualitatif, kualitatifnya mesti kualitatif yang benar-benar, tidak seperti S1. Yang Ibu sebut kualitatif itu sebenarnya penelitian deskriptif. Kalau kualitatif itu kan ada MDAP namanya. Manual
MDAP namanya. Ada langkahnya 14 gitu kan. Jadi analisis datanya itu 14 langkahnya gitu kan. Harus ibu lakukan ini, harus ada triangulasi, harus ada member check, harus ada lama-lama di lapangan, harus ada ini gitu kan, baru sampai kepada kesimpulan. Berarti bukan jenis penelitian yang akan berubah, tapi judulnya nanti yang berubah begitu ya Pak ya? Iya, itu tergantung masalahnya, Bu. Tergantung masalahnya. Tapi yang jelas kalau penelitian kualitatif kalau berubah ke kuantitatif tidak. Sebab Kalau penelitian ke kuantitatif itu pasti kuali tidak berubah gitu judulnya Pak. nanti. Kalau sudah masuk sekali, dia tidak akan berubah judulnya lagi. Paling-paling penyempurnaan saja. Penyempurnaan nama variabelnya umpamanya kan, letaknya umpamanya kan. Tapi dia tidak mungkin berubah ke kualitatif kalau kuantitatif. Baik, Pak. Yang paling Terima bagus kasih, itu Pak Prof. meneliti itu adalah yang paling kita kuasai. Nah, ada tanya lagi, Pak Rahmat? Cukup, Pak Prof. Ada yang kamu tanya lagi enggak? Izin Pak Prof, maaf kamera memang nggak bisa dipakai gitu. Mohon maaf Pak Prof, nggak kelihatan wajah saya. Yang ingin saya tanyakan tuh, kalau judul ini cocok nggak sih Pak Prof buat tesis hubungan antara disiplin siswa dan hasil belajar PAI di SMA X gitu, misalnya SMA berapa gitu. Salah Cocok, Bu. satu SMA aja. Cocok, tapi Ibu pindah ke Lubuk Lintah buatnya skripsi. Satu. Oh gitu. Oh Oh, jadi itu bukan buat tesis ya Pak ya? cocok. Kalau nama variabelnya sudah cocok. Apa nama variabelnya tadi? Coba X-nya. Variabelnya tuh kedisiplinan siswa. Nah, Itu kan kalau nggak salah itu variabel bebas ya Pak ya? ya. Itu variabel terikatnya tuh hasil belajar PAI-nya. Cocok. Disiplin siswa dengan hasil belajar. Disiplin siswa ini termasuk faktor internal kalau nggak salah, Nina. Disiplin Iya. kan di dalam diri itu. Iya Pak. Cari cik lah, Bu. Apa Pak? Disiplin siswa ke hasil belajar. Cari cik lah yang eksternal. Oh gitu. Yang Oh, eksternal, apa yang eksternalnya? ya. Cara belajar umpamanya, kebiasaan belajar, apalagi cari satu lagi. Kalau IQ itu masih internal itu. Kalau motivasi itu masih internal tuh. Kalau bakat itu masih internal tuh. Kalau aptitude itu masih internal. Cari yang eksternal ya. Untuk Oh jadi mencari itu mesti digabungkan teori, Bu. eksternal sama internal gitu Pak. Enggak, kalau bagusnya, kalau saya Oh suka gitu. gitu, satu internal, satu eksternal. Dua-duanya eksternal juga boleh. Tapi Ibu mesti mencari teorinya dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar biasanya dua. Satu faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor internal bla 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 bla, faktor eksternal bla 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 bla. Nah, cari teorinya. Tapi jangan sampai nanti penelitian Ibu ini duplikasi. Karena variabel-variabel seperti tadi itu sudah banyak diteliti orang. Oh. Makanya saya kalau membimbing yang kuantitatif ini suka saya lihat. Kalau variabel yang sudah layu minun tidak saya terima gitu. Yang layu minun itu artinya lacuknya pakai diulang layu kan. Paniknya kok dapat jangan ambo je lepak, jangan ambo je lepak, jangan ambo je lebuk. Lacuk no orang pakai motivasi ko mak. Lacuk no orang pakai minat ko mak. Lacuk no orang pakai kedisiplinan belajar ko mak. Ibu harus mencari yang baru. Oh itu siapa? Tapi yang Baik-baik. tadi bisa masuk, tapi untuk Lubuk Lintah. Karena satu-satu yang di S2 itu mesti 21, Bu. Minimal 21. Oh siapa? Dicari Bisa lagi. juga 31, bisa juga 41. 41 itu mungkin namanya apa namanya? Penelitian paths analysis. Ada X mediator 1. X1, X2 tambah X3, X mediator tambah Y. Jadi ada
variabel mediatornya 1. Nah, itu boleh S3. Kalau yang seperti itu baru dihitung dengan jari penelitian kawan-kawan. Yang PATS analisis itu. Mengapa demikian? Karena ya mahasiswa IAIN rata-rata statistiknya lemah gitu kan. Yang bisa untuk PATS analisis itu adalah kawan-kawan dari UN, UNP. Pada prodi-prodi tertentu. Misalnya anak BK gitu kan. Anak-anak jurusan eksak bisa dia masuk ke wilayah PATS analisis. Analisis jaring gitu ya. Izin Pak Prof, eh, itu kan tadi pada penelitian kuantitatif itu harus ada 2 variabel yang eksternal, 1 internal, begitu ya Pak Prof. Apakah sama juga dengan, Nggak harus begitu, Bu. enggak, Nggak. ya harus ada yang bisa lebih gitu ya Pak Prof. Apa pada penelitian kualitatif juga seperti itu Pak Prof? Kita tidak menyebut variabel di kualitatif, Bu. Kalau Ibu meneliti saya, banyak hal yang Ibu teliti tentang saya. Aku apa bisa berhasil jadi profesor? Cara belajar apa? Keluarga apa di rumah li harmonis atau indah yang mendukung tugas apa? Anak-anak apa? Banyak variabel saya. Kalau saya Ibu teliti sambuh variabelnya. Kalau kuantitatif bateh ini Bu, 2 saya dipilih, 3 saya dipilih, sebenarnya banyak dan lain. Nah, kalau kualitatif seseorang itu banyak hal variabel yang bisa diteliti. Ibu belum bisa mengatakan hasil penelitian Ibu itu sudah bagus karena mungkin belum meneliti saya secara menyeluruh. Sedangkan penelitian kualitatif itu adalah holistik. Ibu bisa membuat disertasi dengan meneliti anak adopsi. 3 atau 4 orang saja Ibu teliti anak adopsi kan. Bagaimana prestasi belajar anak adopsi. Tapi itu harus berlama-lama Ibu. Atau Ibu bisa juga meneliti prestasi belajar anak tukang sol sepatu, tukang semir sepatu. Kan banyak di pasar sekarang itu. 5 orang saja Ibu teliti, 3 orang saja Ibu teliti. Tapi berdalam-dalam. Ibu turiannya ke rumahnya. Hanya kerajuan pagi, hanya kerajuan siang, hanya kerajuan sore, hanya kerajuan malam. Kemudian ba'a ibadahnya, ba'a balanjonya, ba'a makannya. Bisa Ibu teliti. Itu bagus hasilnya itu. Kualitatif. Prestasi belajar anak tukang semir sepatu di Kota Padang. Itu judulnya kan. Saya pembimbingnya nanti. Atau anak adopsi. Yang kualitatif itu kan mesti yang asing-asing. Yang asing-asing dan yang istimewa. Ada sesuatu yang istimewa. Kalau untuk anak tukang semir sepatu kan istimewa. Itu Ibu lihat prestasi belajarnya kan. Dari 5 anak semir sepatu itu nanti Ibu klasifikasi lagi berapa orang yang prestasi bagus, berapa orang yang sedang, berapa orang yang kurang. Nanti yang kurang itu kenapa dia kurang umpamanya kan? Nah, mungkin yang kurang itu kurang perhatian dari orang tuanya atau status sosial ekonomi orang tuanya lebih rendah dari yang lain. Nah, banyak yang harus Ibu teliti kalau kualitatif. Kalau kami kuantitatif tadi variabel kami terbatas. X, Y, saya bisa aja untuk S1. S2, 2X, Y. Kan lah tuh. Sebenarnya variabel itu banyak untuk hasil belajar tuh. Yang menentukan hasil belajar itu sangat banyak, Bu. Tidak hanya yang internal, eksternal tadi saja. Banyak yang lain. Nah, Bu, sudah ya, rasanya sudah cukup tuh. Rahmat, banyak, Mat. Lebih-lebih, Mat. Prof, tanya cek, Prof. Ini Prof, kita mau meneliti sebenarnya mengambil dari segi kualitatif kan. Di praktek metode Sapki, Mansur dan apa namanya di bidang tahfiz lah di salah satu pesantren. Karena pengimplementasi dari metode itu sangat berbeda kan. Tentu kita ingin mencari, tapi kendalanya gini, Prof. Pesantren ini karena baru, jadi tidak ada izin dari pemerintah. Itu gimana, Prof? Apakah menghambat kita dalam meneliti nanti atau
boleh-boleh saja, Prof. Itu, Prof. Minggu depan itu yang kita bicarakan tuh Pak. Minggu depan itu pembicaraan kita. Apa itu masalah, yang mana masalah yang dipandang baik gitu kan, ada syarat-syaratnya nanti Pak. Termasuk yang Bapak bicarakan tadi. Itu termasuk menghambat akses Bapak mendapatkan data terhalang kan. Berarti tidak Iya, bisa iya, Pak. melakukan itu. Prof. Misalnya kita ingin melakukan penelitian di di LP, Muara. Ada masalah yang menarik itu untuk kita teliti. Misalnya masalah yang menarik kan, kenapa anak-anak Sabu itu semakin betah dia di LP gitu. Anak-anak yang menyabukan narkoba itu betah dia di LP, Pak. Karena di LP itu dia dapat angin gitu kan. Mungkin Bapak akan menyelidiki itu lebih mendalam. Itu menarik itu. Tapi akses ke LP itu nanti susah. Bapak dihambat nanti, dipelang untuk masuk ke LP. Akhirnya data yang diperoleh tidak dapat. Itu masuk ke pembicaraan kita minggu depan itu. Ditampai apa lah azan, Rahmat. Nah, terang azan, Rahmat. Nah. Siap, silakan yang menjadi moderator, silakan ditutup perkuliahan kita. Kita sambung minggu depan, Mat. Siapa, Prof? Baik, Pak Prof. Dan juga Lah foto, Mat. Rahmat. Oh, sudah, Pak Prof. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak berdua yang telah membagi ilmunya kepada kami. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan Bapak lebih berkah lagi ilmunya ke depannya. Amin. Baik Bapak Ibu semua, kita akhiri makalah ini dengan membacakan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof, Pak Dokter. Ustaz Rahmat, Yap. Bilo bahas judul-judul itu, Ustaz. Oke. Ustaz Afdal, kayaknya Wak ada kelas khusus lah sama Pak Dr. Rahmat nak, biar lebih capek kan. Iya. Membahas masalah judul dan kemana arah penelitiannya gitu. Iya. Siapa lah judulnya ya Pak? Iya, yang Iko mengirimkan judul alun lai ke semuanya. Ustadz Yoga pun alun lai. Apalin ya. Ustadz Alimun pun alun lai. Iya Pak. Ustadz gimana, ada apa saya kira yang laku enggak Ustadz? Iya, jadi Pak Dokter. rencana mau direview satu ketika sudah dikirim semua judul-judulnya dari Ustadz Alimun sampai ke bawah kan direkap semuanya. Jadi itu yang dicoba didiskusikan dengan Pak Prof nanti. Nyatanya Bapak Ibu masih beberapa orang yang masih mengirim sampai hari ini. Yang sudah Deti. Telah dapat info Pak Dokter Pak. Ya betul nih, berarti no respon kita ya Bapak Ibu ya. Berarti demi apa supaya Wak capek wisuda selesai Bapak Ibu, hari ini batas terakhir pengirimannya. Sebab Oke, tambahan sedikit ya. Ini sudah pertemuan yang keempat ya Bapak Ibu. Tidak terasa nanti sekarang sudah Oktober, Desember itu sudah selesai perkuliahan kita. Awal Januari itu sudah keluar nilai MP. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bimbingan nanti dengan PA. Iya. Di Februari nanti sudah bisa Ustadz Alimun dan Ibu Nur Hidayah ke Padang untuk seminar kan? Tapi kayaknya berbeda ya Pak. Apa tuh? Nggak satu apa PP-nya. Kalau untuk seminar memang berbeda-beda. Bisa jadi dalam minggu ini 4 atau 5 dulu. Tidak sekali jalan biasanya. Tergantung siapa yang dulu mendaftar. Bisa jadi dulu Ustadz Auli Afdal kan? Amin. Awak takut kalau dulu tuh lupa nih Jarem.
Untuk aku Pak, tahfiz itu gimana Pak? Nanti kalau dekat-dekat kan kebelet kita nanti kan? Kemarin dah disampaikan untuk tahfiz. Jadi Bapak Ibu ini siaran ulangnya. Jadi untuk tahfiz itu sudah dikondisikan dan sudah dirapatkan kemarin. Ini sebentar ya saya kah? Nampak saya kah? Bapak Ibu yang lain? Bel- Belum saat belum belum terbuka ya. Telah apa? Masih apa? Masih loading. Udah terbuka? Sudah. Tidak ada perubahan ya kan, Pak Dokter? Sudah. Tidak ada perubahan kan? Enggak. Baik Oke, kan? ini saran ulangnya saja. Jadi Oh gitu. yang akan dikomprekan itu yang wajibnya itu juz 30 ya Bu Rashidah. Iya, Jadi ya insya Allah. Bu Rashidah nanti membayar uh, sesuai dengan yang di brosur kita sebanyak 200.000. Setelah dibayar, maka Heeh. SK-nya keluar. Maka Oh SK gitu. itu berlaku selama 3 bulan ini. Kalau seandainya tidak selesai menyetor hafalannya selama 3 bulan, maka Bu Rashidah uh, mesti Bayar membayar lagi. lagi. Iya, kalau biaya bagusnya kan Bapak Ibu sudah siap untuk dikomprekan, bayar, dan setelah itu langsung dikomprekan. Jadi tidak ada Ya. bayar-bayar ulang. Nah, yang kedua, ketika Bapak Ibu sudah kompre juz 30, misalnya Heeh. Ustazah Deti karena kuat di bidang hafalan dan Heeh. ditambah ingin memperkuat hafalannya, silahkan dalam waktu 3 bulan ini, silahkan Hmm. dimaksimalkan. Mau sampai juz 30, juz 1 sampai 29, dimaksimalkan dengan dosen pembimbing tahfiz yang ini, silahkan. Oh gitu, boleh Iya, ya. boleh nanti sesuai dengan apa yang diminta. Tapi tetap yang wajibnya juz 30 30. yang wajibnya. Nah, setelah itu, jadi bagi Bapak Ibu, untuk kompletafisnya yang juz 30 ini boleh beberapa kali duduk, tidak harus sekali duduk. Misalnya, sekali duduknya 5 halaman dulu, maka silahkan. Setelah itu, minggu besoknya ditambah lagi, bebas. Tapi usahakan dulu sebelum komplit tahfiz, maksimalkanlah dulu hafalannya, jangan sampai nanti uangnya terbuang sia-sia begitu saja. Oke, ada lagi yang Bapak Ibu tanyakan? Ustaz, ini yang kompre itu rencana saya kan kalau ada waktu ke Padang, misalnya kan ada rencana pertemuan dengan Pak Said Akil. Di sana aja komprenya tatap muka gimana? Bisa Nggak bisa. nanti. Itu. Cuman kemungkinannya setelah diskusi dengan Pak Said Agil, Heeh. kalau tidak salah kemungkinannya antara November atau Desember mungkin tuh Bapak Ibu. Beliau bisa Pertemuan ke Padang. tatap muka. Iya. Cuman nanti otomatis sebulan sebelum itu atau iya mesti disampaikan. Kenapa? Oh ya. Tentu Bapak Ibu yang ingin mengambil ijazah langsung dari beliau kan, Mm-mm. ah, tentu butuh persiapan. Tidak mungkin Ustadz Auli Afdal langsung ujuk-ujuk dari Solo mesti tiba di Padang kan. Panjang prosesnya si tinjau lawi kan. Ya, ya. Ya Kalau benar. Ustazah Deti bisa jadi dia bisa cepat kan dari Lapai, dari apa? Siteba, Lapai. Apa ya? Kalau kami dari Duri lewat Duri dulu. Iya, jadi tentu butuh persiapan. Bu Iya, iya, ya. Rasidah tentu butuh izin-izin pula kan. Iya, izin Ah, sekolah, iya, izin itu. tentu itu kita persiapkan dan kebetulan beliau dari yang sedang di Makassar, sedang sibuk-sibuknya. Oh, Betul, gitu. betul. Pak, Dan ini gambaran PA kemarin, Mm-mm. ini sudah disampaikan juga. Bapak minta tolong kirim file ini boleh enggak, Pak? Oh, ini nanti dikirimkan. Ini hanya boleh dilihat-lihat saja dulu. Oh gitu. Iya, Ya, boleh. oke. Yang Ada lagi Bapak hidayah Ibu ini, yang mau bertanya? Ah, yang tadi hidayah usulan pisah tadi dengan Pak ilmu Dokter, Fajri. Usulan apa? tadi katanya ada pertemuan dengan Pak Dokter Rahmat. Benar, saya juga Oh, di seperti pertemuan usulannya. selanjutnya lah, di hari Maksudnya, Minggu depan. iya ya, karena
siap-siapkanlah dulu judulnya. Soalnya kemarin kan sudah tersiksa dengan Pak Prof. Said Agil kan. Sudah terlalu dalam kajiannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada Oke, kalau satu enggak, lagi Pak Dokter. Pak oke Dokter, siap. Pak Apa Dokter. tuh? Ini kemarin kan saya sudah kirim judulnya ya sama Pak Dokter. Itu udah Ya. bisa nggak konsultasi sama Pak Dokter Hamdani, Pak Dokter? Untuk konsultasi dengan PA itu biasanya sudah keluar nilai apa, Bu? Nilai MP dan ada nanti rekomendasi penelitian yang bagus, catatan-catatannya dari dosen MP biasanya baru bisa untuk bimbingan dengan dosen PA. Tapi kalau untuk sekarang bimbingan dengan dosen PA belum bisa lagi disebabkan ada teman-teman di grup luring yang belum keluar NIM-nya. Jadi mudah-mudahan dalam pekan depan fix semuanya. Ketika sudah keluar NIM-nya, maka PA-nya sudah bisa dimasukkan dalam portal Siakat kita. Kira-kira bulan berapa itu Pak Dokter datang Pak Prof Said Agil? Said Agil ya? Iya. Iya. Apanya? Kira-kira bulan berapa itu Pak Profesor Said Agil datangnya ke Padang, Pak Dokter? Kalau perkiraannya antara akhir November ini, iya di bulan November atau enggak Desember perkiraannya. Cuman nanti kepastian itu tentu dengan Bu Linda kan. Iya benar. Oh, jadi Pak Dokter. Nah, Makasih Pak Dokter. tapi tetap dalam apanya kan kesepakatannya minimal 1 bulan dikasih tahu pemberitahuannya kepada Bapak Ibu supaya siap-siap kan. Terlebih kayak Bu Fitri Handayani jauh kan dari Sumut kan, Ya, panjang Mandailing perjalanan. Natal Penyambungan. Ya, Pak Nah, Dokter. jadi daripada panjang perjalanan, rupanya tidak jadi kan, bagus dijelas-jelaskan dulu bagaimana Iya. apanya, kapan Pak Prof itu datang, apa saja yang mesti kita persiapkan, apakah Ah, bisa iya benar. langsung komplit tafisnya sekali duduk di situ. Ah, Nah, itu harapan Ustaz, Pak Dokter. iya, Saya makanya nggak mendaftar jadi itu. iya, tidak apa-apa, Ah, ditahan-tahan saja dulu Bu, apanya uang ditahan dulu ya. pendaftarannya. Nah, Oke, sip. Karena sambil rencana ngambil sanad itu gitu. Jadi nah, ada yang kita setorkan sama beliau. yes. Walaupun mungkin dosen pembimbing tahfiz saya bukan beliau, tapi rencana saya sekalian dengan itu. Iya, beliau pun dah berjanji kan. Ya, ya udah berjanji. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin. Dah, Kalau tidak ada, kita tutup lagi dan Ustaz. dikembalikan kepada Safdal. Tidak boleh saya keluar Safdal? Boleh, Zat. Terima Oke, kasih banyak, Zat. oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdal Bah. Itulah Balik. bentuk penelitian awak agak kuanti Ustaz, kayak Ustaz. gitu. Iya, saya di penelitian ini agak masih gamang-gamang loh. Lalu duduk banget di pikiran kok. Apalagi minggu depan tapi. Ya semangat, Bu. Tadi ada yang nanya anak Ibu tuh. Siapa tuh? Ini dia. Masih sekolah baru. Kelas berapa, Bu? 3 SMA. Oh, nak lama lah itu, Bu. Aman tuh. Jangan. Tunggu dulu kuliah dulu. Oh, hendak bertambah pula ya, Abdal. Indah, awak menolong kawan yang menanyuan tadi. Aman. Kuliah dulu. Ada ini